Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadna bi asrarihi fid dharain amin. Anak-anak sekalian, sekarang sampai pada pembacaan terkait dengan sifatnya Allah yang nomor 18 dan 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu sami'an wa kaunuhu basiran. Wa didduhu kaunuhu asamma wa kaunuhu a'ma. Wa dalilu ala dhalika dalilus sam'i wa dalilul basari. Wa yajibu ban wajib fi haqqihi dalam hak Allah ta'ala halimah hatingki basir Allah kaunuhu ponapa badana Allah sami'an panika adat semireng wa kaunuhu ban badana Allah basiron panika adat se ngolati. Jadi wajib di dalam haknya Allah yang nomor 18 dan nomor 19 ialah sifat kaunuhu sami'an dan kaunuhu basiron. Artinya Allah itu zat yang mendengar dan zat yang melihat. Allah itu adalah zat yang mendengar terhadap segala sesuatu, dan Allah itu adalah zat yang melihat terhadap segala sesuatu. Paham? Paham? Nanti kalau ditanyakan, sampean-sampean ini tahu semua? Paham kan? Jadi sifat wajibnya Allah yang nomor 18 ialah sifat kaunuhu sami'an. Artinya Allah itu adalah zat yang mendengar. Yang nomor 19 adalah sifat kaunuhu basiron. Artinya Allah itu zat yang melihat. Allah itu zat yang melihat. Perlu dipahami anak-anak sekalian bahwasanya pendengaran Allah itu tidak sama dengan pendengaran manusia. Kalau pendengaran manusia itu masih terbatas dengan benda, masih terbatas dengan jarak, terbatas dengan sesuatu. Tapi kalau pendengaran Allah tidak terbatasi oleh apapun, jangankan benda, jangankan jarak, apapun tidak bisa membatasi pendengaran Allah. Begitu juga penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan manusia. Kalau manusia itu penglihatannya masih terbatasi dengan benda, terbatasi dengan jarak. Ketika ada benda di depannya, maka sesuatu yang ada di belakang benda tidak bisa dilihat oleh manusia. Sesuatu yang ada di belakang tembok, yang ada di belakang dinding tidak bisa dilihat oleh manusia. Sesuatu yang ada di perut bumi tidak bisa dilihat oleh manusia. Sesuatu yang ada di dasar lautan tidak bisa dilihat oleh manusia.
Tapi kalau penglihatan Allah tidak terbatasi dengan apapun, tidak terbatasi dengan jarak, tidak terbatasi dengan benda. Sesuatu yang ada di perut bumi Allah melihat. Sesuatu yang berada di dasar lautan Allah melihat. Sesuatu yang berada di jarak berapa ribu mil Allah tetap melihat. Itulah penglihatan Allah. Penglihatan Allah. Paham anak-anak? Paham. Wadituhu tining sabalika sifat kaunuhu sami'an wa kaunuhu basiran. Kaunuhu panika badana Allah as-samma panika zat setuli. Kotabako tidak mendengar. Wa kaunuhu badana Allah a'ma panika zat sebutah atau tidak melihat. Perlawanan dari sifat kaunuhu sami'an ialah sifat kaunuhu asom. Apa perlawanannya? Ialah muhal Allah itu zat yang tuli atau tidak mendengar. Perlawanan sifat kaunuhu basiran adalah sifat kaunuhu a'ma. Artinya muhal Allah itu zat yang tidak melihat atau buta. Paham? Jadi Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Wad dalilu tining dalil ala dzalika atas kadisa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu sami'an wa kaunuhu basiran. Dalilus sam'i panika dalil sifat sama wa dalilul basari ban dalil sifat basar. Dalil dari sifat kaunuhu sami'an dan sifat kaunuhu basiran ialah dalilnya sifat sama dan dalilnya sifat basar yang dijelaskan di depan. Paham? Ada yang tidur ini kayaknya. Jadi dalilnya sifat kaunuhu sami'an dan sifat kaunuhu basiron adalah dalilnya sifat sama dan sifat basor yang ada di mana? Baik. Nah, makanya ini tidur terus. Yang ada di depan sudah dijelaskan di dalam dalilnya sifat sama dan sifat basor. Di sana dikatakan firman Allah menjelaskan wa huwas samiul basir. Allah itu zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Di dalam Al-Qur'an Allah sendiri berfirman, Allah sendiri berdauh bahwasanya Allah itu maha melihat dan Allah itu maha mendengar. Siapa yang tidak percaya Al-Qur'an, maka mereka adalah murtad. Semua orang Islam wajib percaya terhadap firman Allah karena Al-Qur'an itu firman Allah itu Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Yang tidak percaya maka dia murtad atau kafir. Jadi di dalam Al-Qur'an dijelaskan wa huwas samiul alim. Wa huwa tining Allah as-sami'u panika zat se mireng al-basiru bentor zat sengolati. Jadi Allah itu adalah zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Jadi intinya sifat wajibnya Allah yang nomor 18 dan nomor 19 ialah sifat kaunuhu sami'an dan sifat kaunuhu basiron. Artinya adanya Allah itu zat yang mendengar dan zat yang melihat. Adapun perlawanannya atau sebaliknya dari sifat tersebut ialah sifat kaunuhu as-samma dan sifat kaunuhu a'ma. Artinya muhal Allah itu zat yang tuli dan zat yang tidak
tidak melihat atau buta. Sedangkan dalilnya ialah sama dengan dalilnya sifat sama dan sifat basor yang dijelaskan di depan. Bagaimana dalilnya sifat sama dan sifat basor yang dijelaskan di depan? Ialah dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Quran, wa huwas sami'ul alim. Allah itu zat yang mendengar dan zat yang melihat. Paham ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Paham semua? Berarti kalau sudah paham semua, nanti saya yang akan tanya satu persatu. Demikian pembacaan kitab tauhid pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan diri kita sendiri. Mudah-mudahan keyakinan kita semakin mantap dengan sebab kita sudah mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah yang sudah dijelaskan. Dan juga mudah-mudahan kita bisa menyampaikan terhadap orang lain, terutama keluarga kita masing-masing, lebih-lebih terhadap masyarakat secara umum. Demikian penjelasan dari kami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzubika min kulli ahlin nar, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.